tadi. Abang-abangnya belum sih. Nah itu Pak, sementara kami udah buka nih, udah tahu. Itu Pak. Ini kami udah buka ini. Kasih uang merah tadi ya? Kasih uang merah. Setelah ada uang merah. Udah. Tadi nggak nyambung. Dia nggak mau merah, dia nggak matre kan. Ini uang merah kita. Masih ingat uang merah kita ya? Kita bawa ada satu lagi ya. Karena kita banyak barang-barang. Alhamdulillah. Kasih uang merah. Apa ini? Kasih uang ini dong. Oh gitu. Ini bisa dimasak dulu. Tadi nggak ada apa? Karena kan beda program, laptop beda program. Iya. Sekian Pak. Kami setengah 8 Pak. Setengah 8 kami. Belum sampai setengah Di 8. sana jam 8 atau setengah 8 kita ada. Cuma kasihan sama kalian juga. Nah, tahu lah. Kalau kan dibandingkan kemarin, selalu saya. Jadi kenapa? Jadi kan bukan saya yang menunggu kalian. Kalau kemarin tuh saya yang menunggu orang lain. Harusnya sama kalian tuh cepat datangnya kan. Ini itulah nilai itu. Dapat upload nggak Pak? Setiap minggu kami setelah 8. Tapi ini ya, kalau Orang ini kena sini. saya nggak menilai dari pikiran kalian semua, enggak. Tapi lebih ke kesopanan kalian. Jadi kan walaupun saya bercanda gitu, tapi kan kita kan bercanda ada batas. Iya. Walaupun ada sebagian sini kan lebih tua daripada saya. Kan? Tapi kalau misalnya di sini, pernah saya bilang saya di depan kalian, walaupun nanti kalian itu di atas saya gitu. Itu jadi karena kan kalau misalnya saya diam senyum atau bercanda, tapi nilai tetap bergerak. Coba kalau misalnya kalian nggak percaya, coba tanya sama kawan kalian yang dulu. Kalau misalnya saya bilang ini lagi bercanda, ya udah tahu aja. Tapi kalau misalnya kalian udah kelewatan, itu jangan harap dapat nilai yang bagus. Jangan gitu lah Pak. Karena saya bilang kayak gini, kalau misalnya saya kan bisa bercanda, tapi ujung pulpen saya bercanda, ya nggak? Ujung pulpen itu mana kita Kan guys? jadi deg-degan Di sih situ Pak. lah, nah kan? Udah lanjut aja terus. Nanti waktu jalan terus. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir
walau data lisaniyah kaum kauli Rabbi zikri ilman wa zikri rahman. Alhamdulillah kita sudah di ruangan yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak pengasuh mata kuliah gizi kesehatan dan gizi AUR Bapak Said Nazarudin. Kemudian kepada semua teman-teman yang sudah hadir di ruangan kita ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Astutiani, kemudian Ibu Mediasari dan Ibu Alma Salsabila. Kami akan mempresentasikan judul makalah yang berjudul gizi seimbang untuk anak usia dini. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan materinya oleh Ibu Alma Salsabila. Baik, di sini kita akan memahami tentang apa itu gizi. Gizi berasal dari Arab giza yang berarti makanan. Dalam bahasa Inggris, nutrition yang berarti bahan makan atau zat gizi. Jadi gizi adalah zat-zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi juga dapat diartikan sebagai proses tubuh menggunakan makanan yang dikonsumsi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi organ tubuh. Gizi terbagi menjadi 2. Yang pertama, gizi yang baik dapat mencegah penyakit dan menjaga daya tahan tubuh. Dan yang kedua, gizi yang buruk dapat menyebabkan daya tahan tubuh rentan terkena penyakit. Selanjutnya, ada gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan nutrisi atau makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung pada jenis kelamin, umur, status kesehatannya. Susunan gizi seimbang pada makanan digambarkan Yayasan Institut Danon Indonesia pada sebuah piramida. Makanan berbentuk kerucut dengan bagian utama yang disebut dengan tribuna. Makanan atau 3 jenis makanan dengan 3 kegunaan yang berbeda. Urutan dari bawah ke atas adalah zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangunan. Contohnya ini gambarnya ya. Itu piramida makanan. Selanjutnya ada prinsip gizi bagi balita. Kebutuhan gizi bayi berbeda dengan kebutuhan anak dan orang dewasa. Syarat makanan yang harus diberikan adalah makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang atau tidak pedas. Yang pertama, pada usia 0 sampai 6 bulan, pemberian ASI eksklusif atau air susu ibu saja tanpa ada makan tambahan selain sirup obat. ASI eksklusif memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, menjamin kesehatan bayi, yang kedua, memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal, dan yang keempat, menjadi metode kontrasepsi alami yang disebut amenorlaktasi. Yang kedua, pada usia 6 sampai 11 bulan, bayi membutuhkan MPASI atau makanan pendamping ASI. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi. Contohnya seperti ada bubur brokoli, setelah itu ada wortel dan tahu dibuat bubur, Pak. Setelah itu ada alpukat dan nasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bukan biasa. Terima kasih. Yang
ketiga, untuk tahapan usia pada usia 1 sampai dengan 3 tahun. Pada usia ini anak bersifat konsumen pasif. Makanannya tergantung apa yang disediakan oleh ibu. Jadi anak itu akan memakan apa aja yang dia temui, apa aja yang dikasih ke dia. Makanya harus dia nggak tahu membedakan untuk kebutuhan dia nggak tahu. Makanya tergantung apa yang disediakan oleh ibu. Gigi gerigi susu telah tumbuh, tetapi belum dapat digunakan untuk mengunyah makanan yang terlalu keras. Namun anak hendaknya sudah diarahkan untuk mengikuti pola makan orang dewasa. Mungkin sudah ada rasa pedas sedikit, sudah ada rasa-rasa yang merangsang indera perasanya. Itu teman-teman ya. Lalu yang keempat, pada usia 4 sampai 5 tahun. Pada usia ini anak bersifat konsumen aktif. Nah, ini dia sudah mulai makan apa saja yang diberikan kepada dia. Yaitu anak telah dapat memilih makanan yang dia sukai. Jadi enggak, kalau dikasih dia, misalkan dia dikasih pisang, nah dia nggak suka pisang tuh, dia lebih milih buah apel. Jadi di sini pada usia ini dia sudah bisa memilah makanan yang memang dia sukai, yang dia senangi. Kepada mereka telah dapat diberikan pendidikan gizi baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial. Kebutuhan gizi yang cukup untuk anak berdasarkan gizi seimbang. Kenapa harus gizi seimbang sekarang? Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, itu tergantung juga dengan keadaan kita. Kadang kita juga zaman dulu tuh tidak ada banyak bahan pangan. Jadi banyak orang yang kelaparan saat itu. Jadi dikatakan lagi makanlah makanan 4 sehat 5 sempurna asal kita sudah kenyang. Kalau di sini gizi seimbang itu lebih ke gizinya tuh lebih seimbang, karbohidratnya dengan proteinnya, dengan sayur dan vitaminnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan semata-mata kita harus kenyang, itu perbedaannya. Jadi berdasarkan gizi seimbang, asupan zat gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status gizi yang baik, dan status gizi pada anak 0 sampai 5 tahun dapat dipantau dengan menimbang berat badannya di posyandu setiap bulannya. Sedangkan tinggi badan anak dapat diukur 3 bulan sekali. Itu di posyandu juga, dan dicocokkan dengan kartu kembang anak atau kartu buku KKS. Itu biasanya kita lakukan di posyandu dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada 10 zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa aja itu? Itu ada energi, ada protein, ada lemak, ada vitamin A, vitamin C, yodium, kalsium, zinc atau zat zinc atau dan zat besi, juga asam folat. Di sini juga ada ukurannya. Di masing-masing 10 zat ini tidak sembarangan juga, dan ada ukurannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada porsi masing-masing. Ada porsi untuk orang tua, untuk anak.